Bangunlah pejuang, hujan gerimis kecil hari ini. Tak seganas badai topan besar yang sudah kamu lewati. Dengar baik-baik kawan, berhenti mengasihani diri kita seperti binatang yang terbuang. Kamu pikir hidupmu yang begitu paling menyedihkan. Kamu pikir cuma kamu yang merasakan beratnya hidup. Bangun, buka matamu lebar-lebar dan tatap kenyataan. Gerimis kecil yang kamu keluhkan hari ini tak ada apa-apanya dibanding badai tornado gila yang telah kamu lalui sebelumnya. Kamu masih di sini, bro. Masih bernapas. Itu bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang disangka. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang? Meringkuk seperti bocah ingusan di pojok, mengeluh tentang betapa tidak adilnya dunia. Tidak ada yang peduli dengan keluhan kita. Dunia tidak butuh tangisan kita. Dunia tidak akan berhenti berputar hanya karena kita merasa terluka. Dunia membutuhkan aksimu, keberanianmu, dan api dalam jiwamu yang telah dibiarkan padam karena rasa kasihan pada diri sendiri yang menjijikkan itu. Ingat ini, takdir mendesain lutut kita untuk berlutut, tapi memberi kita pilihan untuk berdiri kembali. Pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Apa yang telah kamu lakukan terhadap dirimu sendiri adalah bentuk pengkhianatan paling menyedihkan. Kamu telah mengkhianati potensimu, mengkhianati mimpi-mimpimu, mengkhianati semua orang yang percaya bahwa kamu bisa menjadi lebih dari sekadar pecundang yang mengeluh. Dengarkan baik-baik, kamu memiliki kekuatan yang tidak disadari. Di dalam dirimu mengalir darah para pejuang yang telah mempertaruhkan segalanya untuk bertahan hidup, sehingga kamu bisa ada di sini hari ini. Nenek moyangmu bertahan dari perang, wabah, dan kelaparan. Mereka tidak menyerah. Dan kamu, darah daging mereka, berani-beraninya berpikir untuk menyerah hanya karena beberapa rintangan kecil menghadang jalanmu. Kita semua terbuat dari bintang-bintang yang telah meledak. Kita semua adalah keajaiban kosmik yang telah bertahan melalui waktu dan ruang. Rasa takutmu tidak sebanding dengan kekuatan yang telah mengalir dalam dirimu selama bermiliar tahun. Kata penulis Rebecca Solnit. Ini bukan tentang motivasi sementara. Ini tentang transformasi total. Tentang mengubah dirimu dari seonggok debu menjadi berlian yang bernilai fantastis. Pernah nggak berpikir, mengapa berlian begitu berharga? Karena mereka dibentuk di bawah tekanan luar biasa. Selama jutaan tahun, karbon biasa ditekan dan dipanaskan, hingga berubah menjadi sesuatu yang begitu indah dan tak terkalahkan. Itulah dirimu, tekanan, kepedihan, dan kegagalan yang kamu alami. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu menjadi versi dirimu yang tak terkalahkan. Ketika gerimis terasa seperti badai. Kamu pernah menghadapi badai terganas dalam hidupmu, dan kamu bertahan. Tapi sekarang gerimis kecil membuatmu berlari mencari tempat berlindung. Ironis sekali. Lihatlah hidupmu sekarang. Masalah apa yang membuatmu begitu takut? Penolakan, kegagalan, kritik. Dibandingkan dengan apa yang telah kamu lewati, ini semua hanyalah tetesan air embun di jendela kamarmu, kawan. Mari kita hadapi kenyataan pahit. Dunia ini penuh dengan mereka yang menyerah di tengah jalan. Orang-orang yang berpotensi luar biasa, tetapi memilih untuk hidup dalam zona nyaman mereka, terpenjara oleh ketakutan mereka sendiri, dan mati perlahan-lahan dengan mimpi yang tak pernah mereka kejar. Apakah kamu ingin menjadi salah satu dari mereka? Keberanian bukanlah absennya rasa takut, tapi keputusan bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada rasa takut itu sendiri. Ucap Ambrose Redmoon. Kisah Sylvester Stallone dari gembel gelandangan hingga aktor Hollywood. Kamu pikir hidupmu sulit? Dengarkan ini, bro. Sylvester Stallone pernah begitu miskin,
hingga harus menjual anjing kesayangannya, satu-satunya teman yang dia miliki, karena tidak mampu memberinya makan. Dia tunawisma, tidur di terminal bus New York selama 3 minggu di tengah musim dingin yang membekukan. Wajahnya, yang sekarang menjadi ikonik adalah hasil dari kelumpuhan saraf saat kelahiran yang membuatnya dicemooh dan direndahkan. Stallone ditolak lebih dari 1.500 kali oleh agen dan manajer casting. 1.500 kali penolakan, tapi dia menolak untuk menyerah. Ketika akhirnya dia menulis naskah Rocky, studio film menawarkan $350.000 untuk naskahnya, uang yang sangat dia butuhkan, tetapi hanya jika dia membiarkan aktor lain memerankannya. Apa yang dia lakukan? Dia menolak. Meskipun kelaparan dan hampir bangkrut, dia bersikeras bahwa dialah yang harus memerankan Rocky. Akhirnya studio menyerah, membayarnya hanya $35.000 dan memberikan peran utama kepadanya. Film itu memenangkan Oscar untuk film terbaik dan melambungkan karirnya hingga menjadi salah satu aktor terbesar dalam sejarah. Dan hal pertama yang dia lakukan setelah mendapatkan bayarannya, dia menunggu selama 3 hari di luar toko hewan, tempat dia menjual anjingnya, berharap untuk membelinya kembali. Ketika pemilik anjingnya akhirnya muncul, Stallone menawarkan $100 untuk mendapatkan kembali anjingnya. Pria itu menolak. Dia menawarkan $500. Pria itu menolak lagi. Akhirnya, Stallone membayar $15.000 untuk mendapatkan kembali anjing yang sama yang dia jual dengan harga $50. Dan anjing itu kemudian muncul di film Rocky bersamanya. Itulah kegigihan. Itulah komitmen. Itulah determinasi. Jadi apa alasanmu untuk menyerah? Sekarang bandingkan perjuanganmu dengan kisah-kisah ini. Apa yang membuatmu begitu spesial, sehingga kamu merasa berhak untuk menyerah sementara orang-orang ini, yang menghadapi rintangan jauh lebih besar, menolak untuk melakukannya. Stallone tinggal di jalan dan menjual anjingnya untuk makan. Schultz mengalami 217 penolakan sebelum membangun kerajaan kopi global. Dan kamu? Hampir menyerah karena beberapa penolakan, karena beberapa kegagalan, karena beberapa orang tidak percaya padamu? Malu pada dirimu sendiri. Kamu lebih kuat dari ini, lebih tangguh dari ini. Kamu dilahirkan untuk bertarung, bukan untuk menyerah dan murung. Ketika kita berada di titik terendah, kita terbuka untuk perubahan terbesar, tegas pepatah kuno. Bangunkan singa yang tertidur. Apa yang diperlukan untuk membangunkan singa yang tertidur dalam dirimu? Berapa lama lagi kamu akan berpura-pura bahwa kamu tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu? Saatnya mengambil kembali kendali. Saatnya untuk bangun, bro. Pertama, hadapi kenyataan dengan terbuka, tanpa ditutup-tutupi. Berhenti berbohong pada dirimu sendiri. Berhenti menyalahkan orang lain, keadaan, atau nasib buruk. Tatap cermin dan akui di mana kamu telah gagal, di mana kamu telah berkompromi, di mana kamu telah memilih jalan yang mudah. Evaluasi hidupmu dengan kejujuran brutal. Apa yang berhasil, apa yang tidak, siapa yang mendukungmu dan siapa yang menarikmu ke bawah. Apa kebiasaan yang membunuhmu perlahan-lahan? Apa mimpi yang telah kamu kubur karena takut gagal? Kebenaran akan membebaskanmu, tetapi pertama-tama akan menyakitimu, ucap Mark Twain. Kedua, tetapkan standar yang tidak masuk akal. Masyarakat mengajarkanmu untuk realistis. Itu adalah kode untuk batasi dirimu. Buang omong kosong itu. Tetapkan standar yang begitu tinggi, sehingga orang-orang menganggapmu gila. Kamu ingin membangun bisnis? Jangan targetkan untuk bertahan hidup, targetkan untuk mendominasi pasar. Kamu ingin menguasai keterampilan baru?
Jangan targetkan untuk menjadi kompeten, targetkan untuk menjadi master. Standar tinggi menciptakan identitas baru. Ketika kamu menuntut yang terbaik dari dirimu sendiri, kamu mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang layak mendapatkan yang terbaik. Jika kamu menetapkan standar yang rendah, kamu mencapai standar yang rendah. Ungkap Richard Branson. Ketiga, bangun disiplin baja. Motivasi itu tidak dapat diandalkan. Disiplin adalah yang bertahan. Bangun jam 3 pagi, bahkan ketika tubuhmu berteriak untuk tidur lebih lama. Selesaikan apa yang kamu mulai, bahkan ketika semangatmu telah lama padam. Latihan fisik bahkan ketika otot-ototmu terbakar dan pikiranmu memohon untuk berhenti. Belajar keterampilan baru meskipun kemajuan terasa lambat dan menyakitkan. Kita semua harus menderita salah satu dari dua hal. Rasa sakit dari disiplin atau rasa sakit dari penyesalan dan kekecewaan, kata Jim Rohn. Keempat, singkirkan orang-orang toksik. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersama. Lihat sekelilingmu. Apakah mereka mendorongmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, atau mereka menarikmu ke dalam mediokritas mereka? Orang-orang yang merasa terancam oleh ambisimu akan selalu mencoba untuk menargetkanmu dari kekecewaan. Mereka akan memberikan saran realistis dan menertawakan mimpi-mimpimu. Jauhkan mereka dari hidupmu tanpa rasa bersalah. Gantikan mereka dengan orang-orang yang menginspirasi, menantang, dan mendukungmu. Orang-orang yang telah meraih keberhasilan sebagaimana apa yang ingin kamu capai. Orang-orang yang melihat potensimu bahkan ketika kamu tidak melihatnya. Kelima, bertindak seperti hidupmu bergantung pada situasi dan kondisi akhir. Karena memang begitu, setiap hari yang kamu habiskan dalam keraguan, ketakutan, dan penundaan adalah hari yang tidak akan pernah kamu dapatkan kembali. Waktumu terbatas, energimu terbatas. Jangan sia-siakan keduanya. Bertindaklah dengan urgensi seorang pria dengan rambut yang terbakar. Bertindaklah seolah-olah jika kamu tidak mencapai tujuanmu, seluruh dunia akan ambruk. Kematian adalah motivasi terbesar kita, karena dia mengingatkan kita bahwa waktumu di sini terbatas. Jadi jangan sia-siakan dengan hidup atas nama orang lain. Steve Jobs. Untuk benar-benar mengubah hidupmu, kamu harus terlebih dahulu mengubah pikiranmu. Pikiran negatif adalah parasit yang menggerogoti potensimu. Mereka berbisik bahwa kamu tidak punya cukup kapasitas, bahwa kamu akan gagal, bahwa kamu tidak layak untuk sukses. Mereka telah meracunimu sejak kamu masih kecil, melalui pengalaman buruk, kritik orang lain, dan kegagalan masa lalu. Saatnya untuk memotong parasit ini dari pikiranmu. Mulai sekarang, tangkap setiap pikiran negatif. Ketika pikiranmu berkata, "Aku tidak bisa melakukan ini," sangkal dengan, "Tapi bagaimana jika aku bisa?" Ketika pikiranmu berkata, "Ini terlalu sulit," tantang dengan, "Ini sulit tapi aku lebih keras." Pikiran menjadi kata-kata, kata-kata menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, karakter menjadi takdir, kata Mahatma Gandhi. Cukup dengan teori, ini saatnya aksi. 1. Agenda awal pagi. Bangun jam 3 pagi setiap hari. Gunakan jam kekuasaan ini untuk ibadah, meditasi, latihan fisik, dan perencanaan hari. Saat dunia masih tidur, kamu sudah bergerak. 2. Eliminasi distraksi. Hapus media sosial dari ponselmu selama 30 hari. Matikan notifikasi. Blokir situs yang membuang waktumu. Sadari betapa banyak energi mental yang telah kamu buang. 3. Tantangan dingin. Akhiri setiap shower dengan 30-60 detik air sedingin mungkin. Ini bukan hanya untuk manfaat fisik, tapi untuk melatih pikiranmu menghadapi ketidaknyamanan dan tetap tenang.
Jurnal harian. Tulis 3 hal yang kamu syukuri, 3 tujuan harian, dan 1 pelajaran dari hari sebelumnya. Lakukan ini setiap pagi dan malam. 5. Intervensi fisik. Ubah fisikmu, ubah mentalmu. Latihan 30 menit setiap hari tanpa pengecualian. Makan makanan sehat 90%. Waktu tidur 7 hingga 8 jam. Energi fisik menentukan energi mentalmu. 6. Visualisasi mendalam. Luangkan 10 menit setiap hari untuk memvisualisasikan dirimu mencapai tujuanmu dengan detail yang jelas. Bagaimana rasanya? Apa yang kamu lihat? Siapa yang bersamamu? Bayangkan dengan emosi yang kuat. 7. Perbaiki lingkunganmu. Bersihkan rumahmu. Atur ruang kerjamu. Gantung inspirasi visual. Lingkunganmu membentuk pikiranmu lebih dari yang kamu sadari. 8. Manajemen waktu ekstrim. Blok waktumu dalam segmen 90 menit fokus total. Diikuti dengan istirahat 30 menit. Tanpa kompromis, tanpa distraksi, tanpa pengecualian. Tumbuh melalui ketidaknyamanan. Kenyamanan adalah penjara yang dibangun dari ketakutan, sindir Brendon Burchard. Dengar kawan, aku nggak peduli seberapa dalam kamu telah jatuh. Aku nggak peduli seberapa banyak kesalahan yang telah kamu buat. Aku nggak peduli berapa banyak orang yang telah menertawakanmu, mengabaikanmu, atau meninggalkanmu. Yang aku pedulikan adalah apa yang akan kamu lakukan sekarang. Gerimis kecil hari ini, biarkan orang lain berlari mencari tempat berlindung. Kamu, pejuang, akan menari dalam gerimis itu, mengetahui bahwa kamu telah bertahan dari badai yang jauh lebih buruk. Kamu adalah keajaiban. Dari miliaran kemungkinan, kamu yang ada di sini sekarang. Kamu yang bertahan. Kamu yang diberi kesempatan ini. Jangan sia-siakan itu. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah membiarkan dunia meredupkan apimu. Bangunlah, bro. Dunia membutuhkanmu pada potensi penuhmu. Bersinar terang seperti bintang yang selalu ditakdirkan untuk menjadi kamu. Hadapi ketakutanmu. Jalani hidupmu. Pecahkan rantaimu. Kamu lebih dari apa yang telah kamu tunjukkan selama ini. Muhammad Ali. Sekarang mari kita hentikan sejenak. Aku memiliki beberapa pertanyaan untukmu, dan aku ingin kamu menjawabnya dengan kejujuran yang brutal. Apa gerimis kecil dalam hidupmu sekarang yang telah kamu biarkan menghentikanmu? Badai besar apa yang telah kamu lewati di masa lalu yang membuktikan kekuatanmu? Jika kamu tahu tidak mungkin gagal, apa tindakan berani yang akan kamu ambil hari ini? Siapa di hidupmu yang menarikmu ke bawah? Dan apa yang menghalangimu untuk membuat batasan? Apa kebohongan terbesar yang kamu katakan pada dirimu sendiri yang membuatmu tetap merasa kecil hati? 10 tahun dari sekarang, apa yang akan kamu sesali jika terus hidup seperti sekarang? Apa yang akan kamu lakukan jika memiliki keberanian tanpa batas? Jika pertanyaan-pertanyaan tadi membuat sesak dadamu, itu bagus. Ketidaknyamanan adalah tanda bahwa kamu mendekati kebenaran. Hidup ini bukan tentang menunggu badai berlalu. Ini tentang belajar menari dalam hujan. Vivian Green. Apapun yang terjadi padamu, itu tidak mendefinisikan kamu. Yang mendefinisikannya adalah bagaimana kamu bangkit setelahnya. Dwayne "The Rock" Johnson. Sampai kamu mempertaruhkan, kamu tidak akan pernah tahu nilai sebenarnya dari kehidupan. Robin Sharma. Sukses bukan tentang seberapa tinggi kamu naik, tapi seberapa tinggi kamu memantul kembali. George S. Patton. Jangan mengukur dirimu dengan apa yang telah kamu capai, tetapi dengan apa yang seharusnya kamu capai dengan kemampuanmu. John Wooden. Hidup dimulai di ujung zona nyamanmu. Neale Donald Walsh. Keberanian adalah kekuatan untuk melepaskan yang familiar dan tampaknya aman, untuk merangkul masa depan yang baru, masalah dan semua perubahan yang tidak dapat diprediksi.
Petua kuno. Jika kamu ingin membuat perbedaan dalam hidupmu, kamu tidak dapat terus melakukan hal yang sama dan berharap hal yang berbeda terjadi. Wayne Dyer. Ketika semua tampaknya melawanmu, ingatlah bahwa pesawat lepas landas melawan angin, bukan dibantu dengan angin. Henry Ford. Keberanian tidak selalu mengaum. Kadang-kadang keberanian adalah suara kecil di akhir hari yang mengatakan, "Aku akan mencoba lagi besok." Mary Ann Radmacher. Sekarang bangunlah kawan. Badaimu sudah lewat dan kamu masih berdiri. Gerimis kecil hari ini tak ada apa-apanya bagimu. Kamu adalah kekuatan. Kamu api biru yang membakar. Kamu kilatan petir yang menyambar. Dan kamu adalah salah satu bintang langit yang masih tersisa di planet bumi ini. Dan ingatlah selalu, tidak peduli berapa kali kamu terbanting, yang terpenting adalah seberapa kali kamu bangun kembali sehingga menjadikanmu tahan banting. Salam dariku. Kamu keren, bro.